Kalau Anda dengar kata hipnosis, apa sih yang muncul di kepala? Mungkin jam sako yang diayun-ayun? Atau orang yang bertingkah aneh di panggung karena kehilangan kendali? Lupain deh semua itu. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas ilmu di baliknya, gimana hipnosis itu sebetulnya adalah alat canggih yang bisa Anda pakai buat mengakses kekuatan penyembuhan alami dari pikiran dan tubuh Anda sendiri. Oke, kita mulai dengan ngebongkar mitos-mitos terbesarnya dulu ya. Banyak banget yang ngira hipnosis itu bikin kita jadi kayak boneka, hilangan kendali. Padahal faktanya justru kebalikannya. Anda yang pegang setir, Anda nggak tidur atau pingsan, malah Anda jadi super sadar dan fokus dan kendali penuh ada di tangan Anda. Anda itu pilotnya, bukan cuma penumpang. Jadi kalau bukan sihir, terus apa dong? Nah, menurut American Psychological Association, hipnosis itu adalah kondisi kesadaran di mana perhatian kita jadi sangat-sangat terfokus. Coba bayangin deh, pas Anda lagi asyik banget baca buku atau nonton film, sampai-sampai dunia di sekitar Anda tuh kayak hilang. Nah, secara neurologis, ya kondisi itulah yang kita bicarakan. Sekarang, yuk kita intip apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas masuk ke kondisi ini. Ini bukan cuma soal perasaan loh, tapi ini adalah perubahan aktivitas otak yang beneran bisa diukur. Kita semua punya kan suara di kepala kita? Si kritikus internal yang nggak berhenti ngobrol, khawatir, nyalahin diri sendiri. Nah, di dunia neuroscience, sirkuit yang jadi biang keroknya ini disebut Default Mode Network atau DMN. Inilah sumber pikiran kita yang suka muter-muter di situ-situ aja. Nah, ini dia perubahan besarnya yang pertama. Selama hipnosis, aktivitas di DMN, si kotak obrolan internal tadi, turun drastis. Bayangin aja kayak lagi ngecilin volume radio di kepala yang isinya kritikan melulu. Ini cara hipnosis buat ngebungkam bagian diri kita yang seneng banget nge-replay rasa sakit, cemas, atau pikiran-pikiran negatif. Dan ini bukan cuma soal menenangkan satu bagian otak aja loh. Ini tuh kayak reorganisasi total. Waktu si default mode network yang suka ngeritik diri jadi lebih kalem, executive control network, pusat komando buat fokus dan problem solving, justru jadi makin aktif. Jadi intinya, kita nuker suara berisik yang ngeganggu dengan fokus setajam laser ke tujuan kita. Oke, ini poin pentingnya nih. Gimana caranya cuma dengan ngubah fokus otak bisa beneran ada efek penyembuhan fisik? Disinilah hubungan antara pikiran dan tubuh jadi kelihatan jelas banget. Intinya tuh, mengubah hubungan kita sama sinyal yang dikirim oleh tubuh. Kutipan ini ngejelasin mekanisme kunci buat manajemen rasa sakit. Hipnosis itu nggak ngilangin sensasinya, tapi dia memisahkan sensasi fisik itu dari penderitaan emosional yang biasanya nempel. Anda bisa belajar buat ngerasain tekanan tanpa harus ngerasain sakitnya. Dan ini bukan cuma teori ya, bukti klinis buat manfaatin kondisi fokus ini tuh kuat banget dan terus berkembang di berbagai bidang kedokteran. Sekarang ini, hipnosis adalah terapi yang udah terbukti buat macam-macam masalah. Mulai dari gangguan pencernaan, kayak Irritable Bowel Syndrome atau IBS, terus buat ngelola kecemasan, bahkan buat bantu ngelepasin kebiasaan yang kuat banget kayak merokok atau kecanduan. Buat rasa sakit akut, kayak abis operasi misalnya, hasilnya luar biasa. Sebuah studi besar nemuin kalau pasien yang pakai hipnosis butuh obat pereda nyeri opioid jauh lebih sedikit dibanding yang enggak. Seberapa jauh? Cukup buat bikin perbedaan besar dalam mencegah resiko ketergantungan pasca operasi. Bukti soal kecanduan juga nggak kalah meyakinkan. Salah satu penelitian paling keren pada pengguna heroin nunjukin tingkat keberhasilan jangka panjang yang luar biasa, di mana 78% pesertanya tetap bersih setelah 2 tahun. Ini nunjukin betapa kuatnya hipnosis buat ngubah pola perilaku yang paling susah dihilangin sekalipun. Manfaatnya masih banyak lagi loh di seluruh spektrum pikiran tubuh, mulai dari ningkatin kesehatan pencernaan dan kualitas tidur, sampai bikin terapi tradisional kayak terapi perilaku kognitif jadi jauh lebih efektif. Hipnosis bahkan terbukti bisa mempengaruhi hormon yang ngatur rasa lapar, contohnya leptin. Terus, gimana caranya kita bisa manfaatin ini? Nah, ini bagian paling kerennya. Pada dasarnya, semua hipnosis itu ya hipnosis diri sendiri. Terapis itu cuma pemandu jalan aja. Anda sendiri yang pegang kendali. Dengan sedikit latihan, Anda bisa belajar buat ngebimbing diri sendiri masuk ke kondisi yang bermanfaat ini, kapanpun dan dimanapun Anda butuh. Ini dia langkah-langkah dasarnya yang bisa Anda coba.
Pertama, cari tempat yang tenang, di mana Anda nggak bakal diganggu. Kedua, tutup mata Anda dan fokus buat rileks. Rasain setiap otot di tubuh Anda jadi lemes sambil narik napas dalam-dalam. Ketiga, setelah Anda merasa tenang, munculkan gambaran atau sugesti yang positif. Bayangin diri Anda berhasil mencapai sesuatu atau bayangin sebuah tempat yang damai. Terakhir, kalau sudah siap, balikin kesadaran Anda pelan-pelan, mungkin sambil ngitung dari 1 sampai 5. Terus buka mata Anda dan rasakan segarnya. Pada akhirnya, hipnosis itu cuma alat. Alat buat mengakses kemampuan luar biasa dari pikiran kita sendiri untuk mengatur dan menyembuhkan tubuh. Ini bukan soal menyerahkan kendali, tapi justru tentang mengambilnya kembali. Ini ninggalin kita dengan satu pemikiran. Cetak biru untuk kesehatan Anda itu udah ada di dalam diri Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia untuk mendengarkannya?